Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Kemarin saya sudah menyampaikan beberapa ayat tentang keberadaan Rasul di setiap umat. Dan ayat-ayat itu yang wajib diimani. Pada dasarnya umat muslim menjadi rujukan adalah Quran dan hadis. Nah, ayat-ayat yang kemarin sudah cukup. Saya rasa banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan, menyampaikan bahwa setiap umat atau di setiap zaman pasti ada utusan. Itulah yang disebut wasilah. Dan kemarin saya berjanji akan mengupas tentang baiat, yang mana punya kewenangan atau punya otoritas baiat adalah ulil amri atau wali mursida sendiri. Jadi beliaulah pembawa nur ilahi atau nur Allah yang bisa menanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu seorang manusia, yang mana tujuannya adalah membangkitkan ruhani supaya bisa menerima getaran ruhaniyah atau wahyu dari Sang Maha Ruh. Sebelum saya sampaikan, inilah wasilah dan Rasulullah salah satu dari unsur wasilah tersebut. Wasilah adalah jalan mutlak ma'rifatullah. Dalam perjalanan menuju Tuhan, Islam tidak sekedar menawarkan aturan dan ritual, melainkan menyajikan sistem yang terstruktur, metodologis, dan mutlak. Tuhan bukanlah entitas prasmanan yang bisa didekati sesuka hati, melainkan zat mutlak yang hanya bisa didekati melalui tali wasilah, yang mana wasilah adalah Rasul itu sendiri, yang ditetapkan secara kodim dan baku. Kodim dan baku. Hakikat wasilah. Wasilah secara bahasa berarti perantara, jembatan, atau sarana. Dalam pandangan ruhani, wasilah adalah jalan otentik untuk menuju Tuhan. Dalam konteks ini, wasilah bukan sekedar simbol atau realitas yang hidup dan terstruktur dalam 3 tahapan. Tuhan Maha Qadim, mutlak, dan tidak bisa dijangkau secara langsung oleh makhluk. Yang kedua, Rasul, pembawa cahaya kenabian, ruhani, dan kodim secara nubuah. Dan yang ketiga adalah ulil amri minkum, perwujudan jahir yang otoritas ilahiyah yang hadir di dunia sebagai tali konkret antara hamba dan Tuhan. Yang kedua, rukun Islam dan tali jahir. Rukun Islam adalah syarat jahir, namun tidak akan memiliki legitimasi dan daya pengangkat kepada Tuhan bila tidak dijalani melalui tali jahir, yakni ulil amri minkum. Demikian, rukun Islam adalah ekspresi syariat yang membutuhkan tali jahir sebagai jalur validasi dan pengesahan. Yang ketiga adalah rukun iman dan tali ruhani. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar tidak akan kokoh tanpa tali ruhani, yakni keterhubungan ruh dengan Rasul melalui cahaya nubuah. Rukun iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi merupakan proses penerangan batin yang tidak mungkin diperoleh kecuali melalui warisan cahaya kenabian atau Nur Muhammad, bimbingan spiritual, tarbiyah ruhaniyah, wasilah ruhani, mursyid atau pewaris kenabian. Tanpa wasilah ini, iman hanya menjadi konstruksi rasional tanpa kedalaman makrifat. Yang keempat, ma'rifatullah kafah. Ma'rifatullah adalah puncak tujuan dalam agama. Namun, mengenal Tuhan secara kafah, total dan utuh tidak dapat dicapai hanya dengan akal atau ritual. Dibutuhkan tali zahir sebagai juru amal yang sah, dan tali ruhani sebagai jalur pencerahan batin.
Keduanya adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan. Inilah alasan mengapa dalam banyak tarekat seorang tidak diizinkan mengenal Tuhan tanpa baiat, suluk, dan bimbingan. Dan yang kelima adalah agama adalah sistem mutlak, karena Tuhan adalah zat mutlak. Maka dengan demikian jalannya pun mutlak, caranya pun mutlak, syarat dan rukun mutlak. Siapapun yang menolak sistem ini dan memilih jalan prasmanan hanya mengambil bagian yang disukai, telah menjadikan Tuhan sebagai ciptaan, bukan yang menciptakan. Jadi yang terakhir adalah wasilah adalah keharusan. Dalam rangka pemahaman ini, wasilah bukan pilihan. Ini adalah fondasi keagamaan, jalan kenabian, dan struktur langit yang diturunkan ke bumi. Maka barang siapa yang menolak wasilah sejatinya menutup jalan kepada Tuhan, mengabaikan cahaya Rasul, dan menolak otoritas ulil amri minkum. Inilah yang sangat penting. Kemarin saya berjanji tentang baiat. Nah, otoritas baiat hanya milik ulil amri atau walia mursidah yang bisa menanamkan nur iman dan nur kitab. Makanya apabila saudara-saudaraku sudah merasa beriman tetapi belum baiat, itu artinya iman hanya sebatas kepercayaan, keyakinan. Sedangkan ingat, di Asyura 52, sesungguhnya kau tidaklah mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Maka kami jadikan nur dan kami berikan kepada siapa yang aku hendaki dan siapa yang dipilih. Itulah iman, nur yang ditanamkan ke dalam kolbu melalui prosesi baiat. Tapi ingat, jangan coba-coba mengikuti kami, karena di luar kami sering dianggap syirik, bid'ah, dan sesat. Ini praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.